Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ekonomi asik? Yuk kita belajar lagi nih. Sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe channel ini supaya lebih berkembang. Kali ini kita akan belajar mengenal tentang OJK atau Otorisasi Jasa Keuangan. Jasa keuangan ini banyak ya. Ada industri jasa keuangan, nanti kita bahas satu-satu. Nah, siapa yang akan mengendalikannya di jasa keuangan ini? Yuk, kita lanjut. OJK hadir di sekitar tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Tapi ini OJK belum beroperasional secara penuh karena bertahap-tahap. Nah, mulai kita dari pengertiannya. OJK adalah lembaga yang bebas, tidak ada campur tangan dari pemerintah atau dari pihak manapun di dalam fungsinya menyelenggarakan dan mengatur sistem dan pengawasan yang terintegrasi terpadu ya terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Jasa keuangan itu banyak, misalnya nanti ada dari pihak perbankan, lembaga keuangan yang lainnya. Kita bahas ya satu-satu. Di dalam sini ada kita akan membahas kapan peralihan dari pengawasan OJK dari lembaga sebelumnya. Dan apa sih latar belakang dari OJK tersebut yang terbentuk pada tahun sekitar 2011 dan 2012. Dan apa visi misi dari OJK tersebut? Tujuan terbentuknya, fungsi dan tujuan OJK serta wewenang OJK. Kita tahu jasa keuangan di sini industrinya kita bagi perbankan, pihak perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga non-bank ini ada misalnya Taspen, tabungan Taspen, dana pensiun ya. Ini ada Pegadaian, ini ada leasing atau pembiayaan, dan ada lagi Taspen, dana pensiun, Pegadaian, pembiayaan, dan lain-lain ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, nah perbankan sebelumnya ini sudah diawasin oleh namanya nanti ada lembaga Bapepam LK. Nah, lembaga-lembaga ini sebelum hadirnya OJK ini diawasin dan dikendalikan atau dikontrol oleh Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, peralihan pengawasan di sektor keuangan ke OJK ini tidak bisa langsung semuanya industri jasa keuangan diambil alih oleh OJK, tapi bertahap. Nah, bertahapnya itu awal kita dari perbankan, kita lihat ya, tadi Bapepam adalah lembaga pengawas pasar modal dan lembaga keuangan. Bank Indonesia mengawasi industri perbankan. Jadi, kalau khusus untuk perbankan itu BI, sedangkan kalau pasar modal itu Bapepam dan LK, dan LKNB atau Lembaga Keuangan Non-Bank juga Bapepam LK. Kapan peralihannya itu? Dia di sini pada perbankan ini terakhir ya, nggak langsung, malah di akhir 2012 mulai dari undang-undang itu hadir sampailah 2012 akhirnya di bulan Desember 2012 ini
OJK mengambil alih dari Bapepam LK di pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. Sedangkan perbankan, OJK mengambil alih dari Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2013. Berarti Bank Indonesia di bawah OJK. Kita lanjut pada latar belakang dari OJK itu sendiri. Hadir karena pertama amanat undang-undang yang saya bilang tadi, Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011. Dengan amanat ini, OJK bisa menjalankan tugas dan wewenangnya. Yang kedua adalah perkembangan industri keuangan. Ya, kita tahu ya, semakin teknologi maju, di sini industri keuangan juga ikut maju, dan perkembangan uang ini juga mempengaruhi dalam sistem pembayaran, dan sistem ini harus dikendalikan karena kejahatan-kejahatan tentu akan harus dikendalikan atau disolusikan. Yang ketiga adalah konglomerasi lembaga jasa keuangan. Apa sih konglomerasi jasa keuangan? Gini, satu perusahaan dia bisa membawahi beberapa perusahaan. Misalnya nih, perusahaan BUMN, misalnya BRI. Bank BRI dia BUMN. Dia mempunyai mitranya atau anak perusahaannya, misalnya Sekuritas BRI. Ada Sekuritas BRI-nya, terus ada asuransinya. Nah, ini ada beberapa perusahaan itu harus diatur dan diawasin oleh OJK. Bagaimana status perusahaannya, apakah masih di bawah BUMN ataukah statusnya perusahaan swasta biasa, dan pengendalian keuangannya pun harus diawasin. Dan yang keempat adalah ini yang sangat penting karena pada saat masih di Bapepam LK, perlindungan konsumen itu sangat tipis sekali. Tetapi dengan adanya hadirnya OJK, di sini OJK peranannya sangat melindungi konsumen. Nah, perlindungan konsumen ini nanti dibahas lebih terperinci lagi di video berikutnya ya, karena ada pengawasan. Perlindungan konsumen ini tidak setelah terjadi, misalnya ada kasus, tetapi OJK dapat dipreventif, artinya pencegahan, jangan sampai terjadi konsumen dirugikan oleh industri jasa keuangan tersebut. Kita lanjut lagi pada visi dan misi OJK. Untuk menjalankan kegiatan tugas dan wewenangnya, OJK mempunyai visi dan misi. Di sini visinya menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya supaya konsumen dapat terlindungi dan merasa nyaman, serta industri jasa keuangan juga menjadi lebih kuat. Nah, di sini mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional. Jika industri jasa keuangan kuat dan menjadi ibaratnya menjadi kokoh, nah di sini akan menopang perekonomian nasional Indonesia, serta dapat bersaing secara global dan memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misinya adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, dan transparan dan akuntabel. Nah, di sini jasa keuangan supaya menjadi lebih kuat, OJK dapat membina dan mengawasinya. Dan yang kedua adalah mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ya, kalau tidak stabil perekonomian kita akan terjadi misalnya inflasi, ya. Dan yang ketiga adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini yang sangat penting dari sebagai konsumen ya.
Saya juga akan merasa sangat berguna nih OJK-nya. Tujuan terbentuknya OJK. Yang pertama, terselenggaranya secara adil dan teratur transparan, dan ini adalah industri jasa keuangannya, IJK. Nah, industri jasa keuangannya supaya terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan seluruh industri jasa keuangan ini yang tumbuh dan berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Wow, ini tugas dari OJK nanti ya. Terbentuknya ini adalah tujuan dari OJK. Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Nanti dari fungsi OJK ada lagi apa saja sih yang menjadi tugas dan wewenangnya dari sistem OJK. Dan tugas OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, perbankan, sektor pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank. Kita lanjut ke wewenang dari OJK. Wewenang OJK yang berkaitan dari fungsi perlindungannya, pengawasan, dan pengaturan. Jadi wewenang OJK ada 3. Yang pertama dalam pengaturan, menetapkan Undang-Undang OJK. Jadi untuk melakukan pengawasan itu harus ada perangkat terhadap perbankan, pasar modal, dan lembaga non-bank tadi ya. Terus pengaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, pengaturan mengenai pengawasannya bagaimana, serta pengaturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Dan wewenang dalam hal pengawasan ini pertama melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Dan yang kedua, memberikan atau mencabut izin usaha. Nah, jadi kalau misalnya ada perusahaan baru yang mau ini harus dapat izin dulu di OJK, atau perusahaan yang sudah ada tapi ingin membuka cabang baru. Nah, ini harus mendapatkan izin dulu. Dalam memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan dan persetujuan atau penetapan pembubaran. Jadi misalnya industri jasa keuangan yang akan mau dibubarkan atau mau di-merger itu berdasarkan dari OJK. Dan yang ketiga adalah memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjuk pengelolaan statuternya. Dan yang terakhir adalah ada misalnya sanksi-sanksi terhadap kenakalan nih dari industri jasa keuangan, maka akan ada sanksi administrasi. Dan yang terakhir, wewenang yang terkait dalam perlindungan konsumen. Apa saja itu? Pertama adalah edukasi kepada masyarakat dalam rangka pencegahan kerugian konsumen. Jadi ini preventif ya. Dan pelayanan pengaduan konsumen. Ada nih pengaduan konsumen. Yuk buka websitenya dari OJK supaya kita jangan menjadi korban dari investasi bodong ya. Nah, kita harus terbuka dan mencari wawasan supaya kalau pada saat kita ditawari oleh industri jasa keuangan, kita harus buka dulu nih website dari OJK. Mudah kok, Google ya. Terus pembelaan hukum untuk kepentingan perlindungan konsumen. Iya. Sampai ke jasa perlawanan hukum dan
misalnya nih kita merasa dirugikan oleh pihak industri jasa keuangan, kita mengadu kepada OJK. Nah, di sini pengaduan kita kalau seandainya di sini kita benar dan kesalahan itu oleh pihak jasa keuangan, kita akan dibantu oleh OJK. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai OJK. Wow, ternyata OJK ini sangat bermanfaat, tidak hanya di pelajaran tapi di masyarakat umum juga. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui tentang peranan dan fungsi dari OJK itu sendiri. Jangan sampai pada saat kita sudah menggunakan industri jasa keuangan, ternyata itu ada yang kita merasa dirugikan atau ada industri jasa keuangan yang baru yang tidak dibawa OJK, dia mengaku-ngaku, itu namanya investasi bodong. Jangan lupa ya, sebelum ditutup, like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.